Suamiku pulang bawa madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Salam santun dan sehat selalu ya Bun. Cerita yang saya bawakan hanyalah hiburan semata. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita-cerita ini. Menjadikan kita wanita yang lebih cerdas dan lebih kuat, serta tepat dalam mengambil tindakan. Terima kasih ya Bun sudah sejauh ini mendukung channel saya. Semoga rezeki kita sama-sama dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Sayang, aku besok pulang. Tolong siapkan kamar tamu ya, karena aku membawa seseorang. Ucap Mas Bani suamiku dari seberang telepon. Siapa Mas yang kamu ajak ke sini? Tanya aku penasaran. Sudah, besok kamu juga akan tahu. Yang penting kamu siapkan kamar untuknya ya. Ucap suamiku lagi. Iya Mas, siap. Aku tak bertanya lagi. Mungkin sepupu jauh dari suamiku yang akan menginap di sini. Sesuai perintah Mas Bani, aku langsung menuju kamar tamu dan membereskannya. Aku mulai dengan mengganti spray dengan yang baru. Spray yang baru aku beli 2 hari yang lalu. Karena aku ingin memuliakan tamu. Bukankah pahala besar jika tuan rumah memuliakan tamunya? Itulah ajaran yang aku pahami. Jika seorang tuan rumah memuliakan tamunya, maka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi aku usahakan sebaik mungkin menjamu tamu, apalagi akan menginap. Jadi tempat tidurnya harus nyaman. Spray baru ini juga sudah aku cuci. Rencananya akan kupakai untuk kasurku sendiri. Tapi karena akan ada tamu, jadi tidak apalah, dipakai di sini dulu. Aku segera memasangnya dan kurapikan hingga sama persis seperti kamar hotel. Tak lupa aku semprotkan juga pewangi ruangan agar terasa lebih fresh dan juga wangi. Tak lupa aku menyapu ruangannya juga agar bersih dan nyaman ketika tamuku sudah datang nanti. Setelah selesai, aku segera ke kamarku karena aku tadi ada sedikit pekerjaan yang belum selesai. Aku sedang membungkus sebuah kotak kecil. Kotak itu sangat berarti bagiku, karena isi di dalamnya akan mengubah sejarah di hidupku. Alhamdulillah, akhirnya setelah 8 tahun pernikahan kami, aku hamil juga. Aku sangat senang sekali. Aku membungkus kotak itu dengan sangat rapi. Kuletakkan tes kehamilan di dalamnya. Aku akan memberikan hadiah itu untuk Mas Bani nanti ketika ia sudah pulang. Kotak kecil itu sudah selesai aku bungkus dengan rapi dan cantik. Tak lupa aku sematkan pita juga di atasnya, sehingga menambah manis kotak itu. Tidak sabar rasanya menunggu besok. Aku ingin lihat bagaimana ekspresi kebahagiaan Mas Bani ketika tahu aku sedang hamil. Pasti dia sangat senang. Karena suamiku sudah lama merindukan agar kami bisa punya anak. Bukan inginku juga kami lambat punya anak, tapi semua sudah takdir. Allah belum mengizinkan kami. Barulah sekarang Allah memberi kami anugerah berupa janin yang dititipkan di rahimku. Semoga bayi ini sehat dan bisa lahir dengan selamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Aku selalu berdoa yang terbaik. Aku baru sadar kalau aku hamil setelah seminggu telah datang bulan. Selama ini aku memang cuek. Karena biasanya setiap bulan aku akan lancar haidnya. Jadi ya tidak aku hitung. Daripada aku kecewa lebih baik. Ya aku santai saja. Tinggal menunggu saja kapan haid itu akan datang. Dan baru bulan ini aku telat. Aku tidak menyadarinya karena terlalu sibuk dengan urusan rumah. Sudah seminggu ini suamiku juga keluar kota karena ada pekerjaan. Ya biasalah, bisnis. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mata pun sudah mengantuk. Akhirnya aku terlelap. Hingga keesokan paginya. Aku bangun saat azan subuh berkumandang. Segera aku ambil air wudhu dan menunaikan kewajibanku sebagai seorang muslim. Setelahnya aku masuk ke dapur. Karena kata Mas Bani dia akan tiba di rumah sekitar jam 9. Aku sangat antusias sekali menyambut kepulangan suamiku. Karena hari ini hari spesial. Maka aku akan memasakkan makanan spesial juga untuk Mas Bani. Kebetulan juga ada tamu kan.
Jadi sekalian saja, aku memasakkan makanan favorit Mas Bani, yaitu sayur sop ayam, sambal terasi, dan untuk cemilannya, aku membuat bakso bakar. Itulah makanan favorit suamiku. Ya sederhana, tapi dia sangat menyukainya. Apalagi jika aku yang masak, dia pasti makan sangat lahap. Itu yang aku tahu selama ini. Makanya, aku selalu semangat untuk masak. Apalagi ketika makanan yang aku buat itu dihabiskan oleh suamiku. Aku sangat senang sekali. Rumah tangga kami selama 8 tahun juga baik-baik saja. Meskipun kami belum dikaruniai anak, tapi tak pernah kami bermasalah. Suamiku juga tidak pernah menuntutku agar cepat hamil. Katanya, semua sudah takdir, kita bersabar saja. Kami juga selalu mesra setiap harinya. Ketika ada waktu kami bersama, maka akan selalu berbagi cerita, bercanda dan menghabiskan waktu hanya berdua saja. Sekitar 2 jam aku di dapur, akhirnya pekerjaanku selesai. Semuanya sudah siap, sudah kususun rapi di meja makan. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 8:30. Aku segera bersiap untuk mandi agar ketika suamiku datang, aku sudah dalam keadaan wangi. Kupakai gamis terbaikku. Aku memakai hijab yang senada dengannya. Tak lupa aku memoles wajahku agar terlihat lebih segar. Tak lama kemudian setelah aku selesai bersiap, terdengar suara mobil memasuki halaman rumah. Dengan cepat, namun tetap hati-hati, aku berlari menuju ruang tamu untuk membuka pintu. Saking bahagianya suami pulang, aku sampai lupa kalau sedang hamil. Tapi untunglah, aku tidak merasakan apa-apa. Perutku baik-baik saja. Sehat-sehat ya nak di dalam sana, ucapku dalam hati sembari mengelus perutku yang masih rata. Assalamualaikum, ucap suamiku dari luar. Aku segera membukanya. Waalaikumsalam. Mas, kamu udah pulang? Aku segera mencium tangan suamiku dengan takzim. Ku ambil koper yang ada di tangannya. Aku membawanya masuk ke dalam. Suamiku seperti apa yang ia katakan, dia datang dengan seseorang. Ini ya mas, saudaramu? Tanyaku. Aku langsung bertanya pada Mas Bani, karena di sampingnya ada seorang wanita. Sepertinya dia seumuran denganku. Namun, pakaian yang ia kenakan membuatku sangat risih. Sebab, dia memakai baju yang kurang bahan. Dressnya di atas lutut, di bagian pundak, hanya tersangkut tali yang begitu kecil. Membuat belahannya terlihat, aku sangat risih sekali. Kenapa suamiku membawa saudaranya dengan pakaian seperti ini? Apa dia tidak merasa terganggu, batinku? Namun bukannya menjawab pertanyaanku, Mas Bani malah menggandeng tangan wanita itu dengan erat. Aku menjadi bingung. Aku jelasin di dalam ya sayang, ucap Mas Bani. Dia menggandeng tangan wanita itu masuk ke dalam rumah kami. Sementara aku tidak digandeng olehnya. Malah aku hanya menyeret koper suamiku saja. Hatiku sangat perih. Aku sudah bisa menebak siapa wanita itu sebenarnya. Jadi semalam, aksiku yang begitu effort menyiapkan kamar untuknya, ternyata yang akan menjadi tamuku adalah gundik suamiku sendiri. Tega sekali kamu mas. Aku menggerutu di dalam hati. Kakiku sebenarnya terasa gemetar, tapi aku berusaha menguatkan agar sampai di meja makan. Karena Mas Bani dan wanita itu langsung menuju ke sana. Apa maksudmu mas membawa wanita seperti ini ke rumah kita? Tanyaku dengan kesal. Suaraku yang tinggi tidak bisa lagi dikendalikan. Bahkan air mata ini juga sudah berjatuhan. Sayang, kamu sabar dulu. Duduk dulu sayang, ucap suamiku. Dia berusaha menundukkanku di kursi yang sudah ia tarik untukku. Sementara wanita itu sudah duduk manis di hadapanku. Aku benar-benar panas melihatnya. Sebenarnya siapa dia? Kenapa dia seolah-olah sebagai ratu dari suamiku? Bahkan gayanya sangat membuatku muak. Sok kecantikan dan paling diratukan. Jijik sekali aku melihatnya. Bahkan dia mengelap meja makanku yang bersih ini dengan tisu, hanya untuk meletakkan lengannya. Aku benar-benar jengkel sekali. Siapa sih dia sebenarnya? Biru, kenalin, dia Ari. Dia istri keduaku, ucap Mas Bani. Aku merasa sangat terkejut.
Aku bagai disambar petir di pagi hari. Sakit sekali. Apa kamu tidak salah bicara, Mas? Tanyaku pada suamiku. Tidak, aku tidak salah bicara. Dia memang istri keduaku. Kami sudah menikah 6 bulan yang lalu. Kami menikah siri, ucap Mas Bani. Aku semakin terkejut mendengar jawaban suamiku. Jadi selama ini kamu sering pamit keluar kota bukan untuk bekerja, Mas, tapi untuk menemui gundikmu ini? Teriakku. Kamu jangan bicara seperti itu. Dia itu istriku, bukan selingkuhanku, ucap suamiku membela gundiknya itu. Kalau bukan gundik, apa namanya? Mana ada wanita baik-baik yang merebut suami orang? Ucapku dengan nada tinggi. Tidak, dia tidak merebutku. Aku yang mau menjadikan ia istri. Kamu jangan ngomong gitu, Biru. Aku mohon, ucap Mas Bani. Dia berusaha menenangkanku, tapi hatiku tidak bisa tenang lagi. Emosi di dalam diriku sudah bergemuruh. Aku ingin langsung mencabik-cabik wanita itu sebenarnya. Tapi Mas Bani terus saja memegangi tanganku. Namun aku berusaha agar Mas Bani menyingkir. Aku mendorongnya sekuat tenaga. Akhirnya suamiku itu bisa sedikit menjauh dari tubuhku. Dan langsung saja aku menjambak rambut wanita itu hingga ia terbentur meja. Puas sekali aku rasanya. Tapi ini belum seberapa. Rasa sakitku jauh lebih besar daripada luka di keningnya itu. Wanita itu sedikit mengalami luka. Pasti dia akan merengek-rengek pada suamiku. Benar kan dugaanku? Mas, sakit, ucapnya dengan nada yang begitu manja, membuatku semakin jengkel. Karena aku sudah emosi, aku dorong lagi wanita itu hingga ia tersungkur ke lantai. Kini Mas Bani langsung memelukku erat. Sayang, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku mohon kamu tenang dulu, duduklah, ucap suamiku berusaha mendudukkanku di kursi. Kini aku sedikit melemah. Aku duduk di kursi sesuai perintah Mas Bani. Biru, kamu jangan seperti ini. Aku tahu kamu pasti marah, tapi tolong jangan lakukan ini pada Ari. Dia sedang hamil. Kata-kata Mas Bani membuatku semakin hancur. Bagaimana bisa ini terjadi? Aku hari ini akan memberitahu suamiku kalau aku hamil. Tapi hari ini aku juga diberitahu kalau gundik suamiku itu juga hamil. Hatiku semakin sakit. Aku menangis dengan kencang. Perih sekali. Sesak rasanya dada ini. Harusnya hari ini menjadi hari kebahagiaan untuk kami. Karena penantian 8 tahun akhirnya membuahkan hasil. Tapi apa yang aku dapat? Aku malah terluka dengan pengkhianatan yang suamiku lakukan. Kamu tega, Mas. Kamu jahat sama aku. Kenapa bisa kamu menikah dengannya tanpa seizinku? Dan wanita itu sekarang hamil. Jahat sekali kamu, ucapku dengan terisak. Aku benar-benar merasa sakit, kecewa, hancur. Tidak bisa lagi kuungkapkan dengan kata-kata bagaimana sakitnya hati ini. Iya sayang, aku tahu. Aku salah. Aku sudah mengkhianatimu. Tapi aku ingin punya anak. Makanya aku menikah dengannya. Dan terbukti, baru 6 bulan kami menikah, Ari sudah hamil. Itu berarti keputusanku tepat. Lanjut Mas Bani. Aku semakin kecewa mendengar ucapannya. Apakah dia tidak bisa menghargai perasaanku sedikit saja? Tega sekali dia berkata, tanpa merasa bersalah sama sekali. Kamu gila, Mas. Bisa-bisanya kamu bilang keputusanmu tepat. Apa kamu tidak memikirkan perasaanku? Ucapku dengan nada tinggi namun masih menangis. Maafkan Mas sayang. Mas hanya ingin punya anak, itu saja. Tolonglah mengerti. Ucap suamiku masih membela dirinya. Aku kamu suruh mengerti. Lalu apa kamu mengerti aku? Ucapku dengan nada yang tinggi. Aku menangis lagi. Tak sanggup lagi rasanya berucap. Benar-benar sangat sakit hati ini. Bisa-bisanya suamiku menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizinku. Hanya karena ia ingin punya anak. Alasan yang benar-benar tidak masuk akal. Padahal selama ini kami baik-baik saja. Dan dia tidak pernah terdengar menuntutku. Lalu kenapa tiba-tiba dia membawa maduku ke rumah ini? Benar-benar suami tidak tahu diri. Benar-benar suami tidak bersyukur. Batinku kesal. Aku masih menangis di meja makan. Hingga terdengar wanita itu merengek lagi pada Mas Bani. Mas, aku lapar, aku mau makan, ucapnya.
Bisa-bisanya di situasi seperti ini, dia masih memikirkan perut. Dasar wanita gila. Ya sudah sayang, kamu ambil saja makanannya, makan di kamar ya. Ucap Mas Bani, benar-benar tidak memikirkan perasaanku. Enak sekali dia menyuruh wanita itu memakan masakanku. Aku tak sudi. Aku segera berdiri dan mengamankan semua masakan yang sudah aku masak tadi. Kumasukkan semuanya ke dalam lemari dengan cepat. Untunglah lemari tidak jauh jaraknya dari meja makan, sehingga aku bisa melakukan semua itu dalam waktu yang singkat. Biru, kamu apa-apaan sih? Kenapa makanannya disimpan? Ari mau makan, dia lapar. Dia sedang hamil. Ucap Mas Bani, berusaha membela gundiknya itu. Kalau dia mau makan, urusanmu Mas, aku tidak peduli. Aku tidak sudi, masakanku dimakan olehnya. Jawabku ketus. Ya ampun Biru, kan cuman makanan, jangan seperti anak kecil kenapa? Ucap suamiku. Kini, nada bicara suamiku mulai meninggi. Sepertinya dia marah karena aku tak mengizinkan wanita itu memakan masakanku. Apa kamu bilang? Aku seperti anak kecil, lalu kamu seperti apa? Orang gila? Iya, benar, kamu dan dia sama-sama gila. Makanya, kalian tidak punya pikiran, bahkan tega melakukan ini padaku. Aku berucap penuh emosi. Sakit sekali hatiku. Suamiku lebih membela wanita itu daripada aku istri sahnya. Aku mau kamu ceraikan wanita itu sekarang juga, Mas. Pintaku pada Mas Bani. Tidak bisa sayang, dia sedang hamil, aku tidak bisa menceraikannya. Jawab suamiku. Kalau kamu tidak mau menceraikannya, kalau begitu ceraikan aku sekarang. Ucapku tegas. Aku tidak mau dimadu Mas, sekarang kamu pilih aku atau dia. Ucapku lagi. Aku tidak bisa memilih antara kalian. Aku mencintaimu Biru. Dan Ari sedang hamil anakku. Aku juga mencintainya. Jadi aku tak mungkin menceraikannya. Aku tidak bisa memilih. Aku ingin kalian berdua. Ucap Mas Bani. Enteng sekali dia berkata. Maunya punya 2 istri, tapi dengan cara yang sangat menyakitiku seperti ini. Benar-benar tega. Mendengar jawaban itu, perutku langsung terasa sakit. Aku berjalan cepat menuju kamarku. Aku harus segera beristirahat. Aku takut terjadi sesuatu pada bayiku. Aku tidak menyangka, ternyata cinta suamiku tak hanya untukku, tapi cintanya juga untuk wanita lain. Dan wanita itu adalah maduku sendiri. Betapa perih hatiku ini. Tahu dia menikah lagi saja sangat membuatku terluka. Ditambah lagi, ternyata suamiku mencintainya. Itu semakin membuatku terluka. Aku segera berbaring. Semoga rasa sakit ini segera menghilang. Ya Allah, selamatkanlah bayiku. Aku berdoa di dalam hati sembari mengelus perutku. Tak lama kemudian, Mas Bani masuk ke dalam kamar. Sayang, maafkan aku. Aku mohon maafkan aku. Ucap suamiku lagi. Aku tidak bisa memaafkanmu, Mas. Sebelum kamu memilih salah satu di antara kami. Aku tidak mau dimadu. Ucapku lagi dengan tegas. Tapi aku tidak bisa. Dia sedang hamil dan aku mencintaimu. Aku tidak bisa kehilangan kalian. Ucap Mas Bani. Benar-benar lelaki egois. Enak sekali kamu, Mas. Mau punya 2 istri, tapi kamu menyakiti aku. Kamu pikir kamu bisa seenaknya padaku? Tidak, Mas. Aku tidak akan membiarkannya. Lalu kamu mau apa, Biru? Tanya Mas Bani. Kan sudah aku bilang, ceraikan aku saja. Aku tidak mau punya suami sepertimu. Ucapku. Tidak bisa, aku tidak bisa menceraikanmu. Kini mata suamiku melihat ke arah meja riasku. Di sana ada kotak yang sudah berisi tes pack itu. Mas Bani langsung mengambil kotak itu, karena pasti menarik perhatiannya. Ini kado untuk siapa sayang? Aku hanya diam, tidak menjawab. Boleh aku buka? Tanya suamiku lagi. Namun aku hanya diam. Aku rasanya tak mampu menjawab pertanyaan itu. Kado spesial itu sudah kusiapkan dengan sepenuh hati untuknya. Tapi aku malah dibuat kecewa habis-habisan seperti ini. Tanpa aku iyakan, Mas Bani langsung membuka kotak itu. Matanya terbelalak melihat apa isi di dalamnya. Sayang, kamu hamil? Ini punyamu? Tanyanya dengan antusias. Ekspresinya terlihat bahagia. Namun, aku sudah malas. Sudah muak sekali. Hatiku terlalu sakit dengan perlakuannya. Ini pasti punya kamu kan sayang? Tanyanya lagi. Aku masih diam.
Aku tidak mau menjawab. Kamu hamil, sayang? Alhamdulillah, akhirnya kamu hamil juga. Aku akan punya 2 anak sekaligus, ucapnya penuh bangga. Aku jengkel sekali mendengar kalimat itu. Bisa-bisanya dia bangga karena akan punya 2 anak dari 2 istri yang berbeda. Sayang, terima kasih ya, ucapnya kemudian memelukku erat. Aku sebenarnya tak ingin dipeluk olehnya, tapi tak dapat aku bohongi. Aku juga bahagia bisa hamil, dan suamiku bahagia mendengar berita ini. Karena memang ini yang aku harapkan. Setelah ia tahu bahwa aku hamil, dia akan memelukku erat, mengucapkan terima kasih, dan ekspresi bahagianya dan juga rasa syukur. Tapi tidak dengan momen yang seperti ini. Ini terlalu menyakitkan. Yang seharusnya kami bahagia, malah aku menangis karena dimadu oleh suamiku. Dan lebih parahnya, maduku sudah hamil anaknya pula. Benar-benar sangat mengecewakan. Sudah Mas, lepaskan. Aku meminta Mas Bani melepaskan pelukannya. Iya, maaf. Sekarang ceritakan padaku, Mas. Bagaimana ceritanya kamu bisa menikah dengan gundikmu itu? Ucapku dengan nada ketus. Ari itu sekretarisku. Kami awalnya tidak ada perasaan apa-apa. Tapi lama-kelamaan karena sering bersama soal pekerjaan, akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta itu. Makanya aku menikahi dia secara diam-diam tanpa sepengetahuanmu. Dan sudah 6 bulan lalu kami menikah. Iya benar seperti ucapanmu. Aku selama ini keluar kota bukan hanya untuk bekerja saja, tapi aku ke rumahnya untuk menemani dia sekaligus melaksanakan tugasku sebagai seorang suami. Ucap Mas Bani menjelaskan kisahnya. Tega kamu, Mas. Bisa-bisanya kamu mengkhianatiku dengan sekretarismu sendiri. Apa kamu tidak berpikir sebelum melakukannya? Ucapku. Aku menangis lagi. Hatiku masih terlalu perih. Aku sebenarnya sudah memikirkan. Kamu pasti akan sangat terluka dengan pernikahanku. Tapi bagaimana? Aku sangat mencintainya dan aku ingin punya anak. Tapi kalau aku tahu kamu akan hamil, pasti aku tidak akan menikahi wanita itu, sayang. Maafkan aku. Mudah sekali mulutmu bicara, Mas, tanpa merasa bersalah. Jadi kalau aku tidak hamil, kamu akan tetap menikahinya. Dasar lelaki egois dan serakah. Kamu kan tahu sendiri, Mas, kita sudah periksa berkali-kali ke rumah sakit. Hasilnya sama. Kita semua normal, tidak ada yang bermasalah. Kita hanya disuruh menunggu. Ini soal waktu. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu malah mengkhianati kepercayaanku. Ya sayang, aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Aku yang bodoh. Jawab Mas Bani. Terus kamu ngapain ngajak dia ke sini, Mas? Seharusnya kamu biarkan saja dia tinggal di tempat lain. Aku tidak sudi menerima dia di rumah ini. Ucapku. Aku sebenarnya ingin kalian akur dan tinggal satu rumah. Kasihan dia. Dia belum punya rumah. Dia masih mengontrak selama ini. Makanya aku mengajak dia untuk tinggal di sini bersama kita. Aku yakin kalian bisa akur. Ucapnya. Hal itu membuatku menjadi emosi lagi. Apa kamu bilang, Mas? Kamu harap kami bisa akur? Melihat wajahnya saja aku sudah enek. Tak mungkin aku bisa akur dengan dia. Ucapku. Biru, janganlah begitu. Walau bagaimanapun dia itu istriku. Calon ibu dari anakku. Tolonglah kamu izinkan dia tinggal di sini ya. Ucap Mas Bani lagi memohon. Aku sejenak terdiam. Aku semakin muak dengan permintaannya. Bisa-bisanya dia sudah menyakitiku, malah kini menyuruh gundiknya tinggal di sini. Apakah dia tidak memikirkan perasaanku? Entahlah, Mas, aku tidak tahu bisa atau tidak mengizinkan dia tinggal di sini. Nanti akan aku pikirkan, jawabku. Aku sebenarnya tidak mau menerima dia, tapi sepertinya aku punya rencana yang bagus. Besok akan aku laksanakan rencana itu. Mas, aku ingin istirahat, aku lelah, silakan kamu keluar, ucapku. Ya sudah sayang, aku keluar dulu ya, aku temui Ari, jawabnya. Terserah, balasku. Suamiku keluar dari kamarku. Hatiku sebenarnya masih sakit, tapi aku punya banyak rencana untuk wanita itu. Azan zuhur berkumandang. Perutku terasa lapar, karena tadi pagi belum jadi sarapan. Aku ke dapur untuk makan, karena aku ingat masakanku tadi belum dimakan.
pasti masih ada. Aku segera membuka lemari tempat aku menyimpan makanan tadi. Namun betapa terkejutnya aku, karena makanan itu sudah habis, tidak ada lagi yang tersisa. Pasti mereka yang menghabiskan. Gumamku kesal. Setelah aku berbalik badan melihat ke meja makan, betapa jengkelnya aku, karena piring kotor tergeletak di sana, tidak dibereskan oleh wanita itu. Benar-benar pemalas. Baiklah, tidak perlu menunggu besok. Sekarang juga, aku akan melaksanakan rencanaku. Ku ambil ponselku. Aku mengorder makanan secara online, karena perutku sudah lapar. Malas juga jika harus masak lagi. Sekitar 20 menit menunggu, akhirnya makanan yang aku pesan sudah datang. Aku segera melahapnya sampai habis, karena memang sangat lapar sekali. Alhamdulillah perutku kenyang. Semoga kamu gak kelaparan lagi ya nak di dalam sana, ucapku sembari mengelus perutku lembut. Setelahnya, kuletakkan bekas piringku yang kotor itu di atas meja makan. Kalau biasanya aku akan langsung membereskan dapur jika selesai makan dan masak, kali ini aku abaikan. Kutumpuk saja piring kotor itu di sana. Aku segera berjalan menuju kamar tamu. Kugedor pintu itu dengan sangat keras, hingga membuat penghuni di dalamnya keluar. Kamu kenapa Biru? Kenapa harus menggedor pintu sekeras itu? Ucap Mas Bani kesal. Ini sudah siang Mas. Kalian emang tidak sholat? Tanyaku. Iya, kami nanti sholat kok, jawab Mas Bani. Kalau sudah selesai sholat, dapurnya diberesin dong. Habis makan ditinggal gitu aja. Gak tahu diri banget gundikmu itu. Menumpang di rumah orang tapi tidak tahu sopan santun, ucapku. Sudah makan makananku, tidak mau membereskannya. Dasar pencuri. Jangankan suamiku, makanan pun kamu curi. Memanglah basicmu itu basic pencuri, ucapku dengan suara keras. Aku yakin wanita itu pasti mendengarnya, meskipun ia tidak keluar kamar, karena kulihat dia sedang duduk di atas kasur. Kamu kok ngomong gitu sih? Ari bukan pencuri. Dia hanya makan saja kok. Emang salah? Kamu lupa ya Mas, aku kan sudah melarangmu untuk makan makanan itu. Apalagi diberikan pada wanita itu. Aku tidak sudi. Itu punyaku. Kalau kalian makan tanpa izinku berarti kalian mencuri kan namanya? Ucapku lagi. Ya sudah maaf. Lain kali tidak akan kami lakukan itu lagi, jawab Mas Bani. Kalau begitu aku mau. Sekarang juga kamu bereskan bekas-bekas kalian tadi. Aku tidak mau lihat dapur berantakan, perintahku dengan nada tinggi. Kenapa harus sekarang sih? Kan bisa nanti, jawab Mas Bani tetap membela gundiknya. Tidak, aku maunya sekarang, ucapku tegas. Ya sudah, aku bersihkan sekarang. Aku tidak mau kamu yang membersihkan, tapi aku mau wanita itu. Karena dia kan istrimu juga. Dia harusnya bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Tahu cara menghargai tuan rumah. Kan dia cuma numpang. Aku mengeraskan kata numpang, agar dia sadar diri bahwa seperti apa posisinya di sini. Ya sudah, nanti aku kasih tahu Ari, biar dia cuci piringnya, jawab Mas Bani. Aku masih berdiri di depan pintu. Aku belum mau pergi sebelum wanita itu keluar kamar dan benar-benar mencuci semua piringnya. Cepat Mas, suruh dia. Aku tidak akan pergi sebelum kamu menyuruhnya, ucapku pada Mas Bani. Iya. Sayang, ayo kita cuci piringnya, ucap Mas Bani pada wanita itu. Lembut sekali nada bicaranya, membuatku sangat muak. Tapi aku capek Mas, aku gak mau, ucap wanita itu merengek. Sudahlah, turuti saja. Ayo aku bantuin, ucap Mas Bani. Dengan terpaksa wanita itu berjalan dan menuju ke dapur. Dia segera membereskan piring itu satu persatu. Aku puas melihatnya, karena akhirnya bisa membalaskan sedikit demi sedikit rasa sakit hati ini. Walau apa yang ia lakukan ini tidak seberapa, tidak sebanding dengan rasa sakit hati yang aku rasakan karena ulahnya. Cuci yang bersih. Aku tidak mau perabotanku kotor. Awas kalau kamu tidak melakukannya dengan benar, ucapku. Iya, Mbak. Aku akan mencucinya sampai bersih. Tidak usah bawel seperti itu. Seperti nenek lampir saja, ucapnya mengejekku. Aku habis kesabaran. Aku segera mengambil air di dalam gelas dan kusiramkan ke tubuhnya. Kamu apa-apaan sih, Mbak? Kenapa menyiramku? Aku jadi basah kan? Ia berteriak karena merasa kesal sebab aku menyiramnya.
Emangnya kenapa? Sakit disiram air. Air itu hanya membuat bajumu basah. Sedangkan perbuatanmu padaku membuat hatiku terluka. Sangat terluka. Kamu itu wanita, tapi tidak bisa menghargaiku sebagai istri dari Mas Bani. Kamu malah menikahinya. Pasti kamu sudah tahu kan kalau suamiku punya istri? Tanya aku pada wanita itu. Iya, aku tahu. Kamu pasti terluka dengan pernikahan kami. Tapi apa salah kalau kami saling mencintai? Dan Mas Bani pengen punya anak, sedangkan kamu gak bisa kasih. Makanya dia menikahiku. Andai kamu hamil dari dulu, pasti ini semua tidak terjadi. Ucapnya. Aku sangat kesal mendengar ucapannya. Dia seperti seakan tahu banyak hal tentang rumah tanggaku, padahal dia tidak tahu apa-apa. Jaga ucapanmu ya. Aku tidak terima kamu bilang seperti itu. Bukan mauku, aku belum hamil. Tapi itu sudah takdir. Dan sekarang aku sudah hamil kok anak suamiku. Dan seharusnya kamu tidak pernah hadir di tengah rumah tangga kami. Kamu itu penghancur, pencuri. Dasar wanita murahan, perebut suami orang. Pasti kamu menggunakan tubuhmu itu untuk merebut suamiku kan? Ucapku lagi. Tiba-tiba, pipiku yang mulus ini ditampar oleh Mas Bani karena aku menghina gundiknya. Jaga ucapanmu, Biru. Ari tidak pernah melakukan itu. Kami memang saling mencintai. Ucapnya dengan nada tinggi. Apa yang kamu lakukan padaku, Mas? Hanya demi wanita itu kamu menamparku? Karena kamu keterlaluan, Biru. Makanya aku menamparmu agar kamu sadar dan menjaga ucapanmu. Ucap Mas Bani marah. Kamu marah padaku hanya demi wanita ini, Mas. Lalu apa yang kalian lakukan? Lalu apakah perlakuanmu itu baik? Dia saja menghinaku, Mas. Dia berani mengataiku yang tak kunjung hamil. Kamu diam saja, tidak memarahinya. Sekarang aku balas mengatainya, kamu langsung menamparku. Kamu benar-benar sudah berubah. Aku tidak mengenalmu lagi, Mas. Kamu bukan suamiku. Ucapku dengan air mata yang sudah berlinang. Aku langsung masuk ke dalam kamar. Aku sangat sakit hati dengan ucapan Mas Bani. Bisa-bisanya dia melakukan ini. Hanya demi membela wanita itu, dia menyakitiku, baik hati maupun fisik. Tega sekali kamu, Mas. Apa yang harus aku lakukan? Sepertinya aku tidak sanggup. Belum genap sehari saja, aku semakin terluka dengan semua ini. Mana sanggup jika harus serumah berhari-hari dengan wanita itu. Walau aku berencana menjadikannya pembantu di rumah ini, tapi Mas Bani selalu membelanya. Sepertinya rencana itu tidak efektif. Aku harus menyusun rencana lain. Setelah hatiku agak tenang, aku berselancar di internet. Aku mencari tahu, apakah suami yang menikah tanpa izin bisa dipidanakan. Dan ternyata bisa. Bahkan ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Ini bagus. Aku akan melakukannya. Aku tidak terima dikhianati oleh suamiku. Aku akan mencari seseorang yang bisa membantuku menuntaskan masalah ini. Aku segera menghubungi sahabatku Najwa. Dia orangnya cerdas. Dia pasti tahu masalahku ini bagaimana solusinya. Aku menceritakan semua permasalahanku pada Najwa. Dan dia akan mengenalkanku pada seorang pengacara. Katanya, besok aku diajak ketemuan oleh pengacara itu. Najwa sudah menghubunginya. Aku sangat berterima kasih pada Najwa karena dia mau membantuku. Malam ini aku lewati dengan tidur sendirian. Meskipun suamiku ada di rumah ini, tapi dia lebih memilih tidur dengan istri barunya. Sayang, buka pintunya. Tiba-tiba terdengar suara Mas Bani mengetuk pintu. Ada apa, Mas? Tanyaku. Sayang, aku mau tidur sama kamu. Aku kangen sama kamu. Ucap Mas Bani dari luar. Aku belum membuka pintunya. Aku hanya menjawab dari dalam saja. Tidur saja dengan wanita itu, Mas. Aku tidak mau tidur denganmu lagi. Ucapku tegas. Tapi Biru, aku mau tidur sama kamu. Ucap Mas Bani lagi merengek dari luar. Aku nggak mau, Mas. Cepat sana, ke kamar wanita itu saja. Jawabku lagi. Hingga tak terdengar lagi Mas Bani mengetuk pintu dan merengek. Mungkin dia sudah pergi ke kamar wanita itu. Keesokan paginya, sekitar jam 8 pagi aku sudah selesai bersiap-siap. Aku akan menemui pengacara yang akan membantu masalahku ini. Kamu mau kemana, sayang?
Tanya Mas Bani. Aku mau pergi shopping, Mas. Jawabku. Oh, mau shopping? Ya sudah. Kamu happy-happy ya? Ucapnya. Iya. Jawabku singkat. Kamu udah masak belum, sayang? Tanyanya lagi. Aku gak mau masak, Mas. Kalau kamu mau makan, minta saja dengan istri keduamu. Aku tidak mau memasakkan untukmu lagi. Jawabku ketus. Kok kamu gitu? Kamu masih marah ya? Ya sudah, gak apa-apa kalau kamu gak mau masak. Biar nanti Ari aja yang masak untukku. Jawabnya. Terserah Mas, aku tidak peduli. Aku segera berpamitan. Meskipun aku kesal, aku tetap harus berpamitan pada suamiku. Walau aku berbohong. Padahal sebenarnya aku ingin bertemu dengan pengacara itu, bukan mau belanja. Aku mengendarai mobilku. Sekitar setengah jam akhirnya aku sampai di kafe tempat kami janjian. Di sana juga sudah ada Najwa. Karena dia merasa prihatin. Dia tidak akan membiarkan aku menghadapi semua ini sendirian. Kami sudah bersahabat cukup lama, sejak kami masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Hingga sekarang, sudah hampir 10 tahun lebih. Makanya, kami begitu dekat, walau jarang bertemu, tapi komunikasi tetap selalu lancar. Aku juga tak pernah menceritakan masalah rumah tanggaku, karena memang selama ini tidak pernah ada masalah. Dan dia sangat terkejut setelah mendengar ceritaku bahwa Mas Bani menikah lagi dengan wanita lain. Najwa, aku memanggil sahabatku itu. Hai Biru, gimana? Kamu baik-baik aja kan? Tanyanya. Dia memelukku erat. Pasti dia sedih dengan keadaanku. Aku baik-baik aja kok. Ya, walaupun hatiku sakit. Kamu yang sabar ya. Aku yakin pengacara yang aku kenalkan ini pasti bisa membantumu. Dan kamu bisa mendapatkan hasil sesuai harapanmu. Ucapnya. Amin, semoga ya. Aku ingin memberi pelajaran pada Mas Bani dan perempuan itu. Aku tidak mau mereka bahagia di atas penderitaanku. Ucapku tegas. Iya, aku paham. Aku akan selalu mendukungmu. Aku juga tidak terima sahabatku dihianati oleh suaminya. Padahal aku sangat percaya pada suamimu itu. Tapi tega-teganya dia menikah lagi. Dasar lelaki tidak bersyukur. Sekitar 5 menit akhirnya pengacara yang dikenalkan oleh Najwa sudah datang. Ternyata aku mengenal siapa pengacara itu. Iya, dia adalah temanku. Teman saat kami masih kuliah dulu. Loh, kamu Biru kan? Tanyanya setelah melihatku. Iya, aku Biru. Aku juga masih ingat kok namamu. Farhan kan? Ucapku. Iya, kamu masih ingat aku ternyata. Dulu kita seru sekali ya saat masih kuliah. Tidak kusangka kita bertemu lagi, ya walaupun dengan suasana seperti ini. Ucap Farhan. Iya, tidak apalah, mungkin sudah takdir. Jawabku. Ya sudah, ayo kita bahas daripada buang-buang waktu. Ucapnya kemudian. Kami pun membahas tentang masalahku. Akhirnya setelah berbincang 1 jam lebih, kami mendapatkan solusi sesuai harapanku. Farhan akan membantu mengurusi masalahku sampai selesai. Iya Biru, kamu tenang saja. Aku akan membantumu. Pokoknya aku jamin, suamimu akan mendapatkan apa yang seharusnya dia dapat. Kamu tinggal siapkan saja berkas-berkas yang aku minta tadi ya. Ucapnya. Iya Han, besok kita ketemu lagi. Akan kuberikan berkas-berkas yang kamu minta. Ucapku. Baik, kalau begitu aku permisi ya, karena masih ada klien yang ingin bertemu. Iya Han, terima kasih banyak ya. Kamu sudah mau membantuku. Ucapku lagi. Iya, itu sudah tugasku. Tenang saja Biru. Kamu yang kuat ya, kamu yang sabar. Ucapnya lagi. Farhan pun pergi, kini tinggal aku dan Najwa. Kamu gak menuntut soal harta gono gini? Tanya Najwa. Tidaklah, kan semua aset atas namaku. Kenapa aku harus menuntut? Jelas aku yang dapat paling banyak. Rumah juga atas namaku, semua kendaraan juga atas namaku. Jadi kamu tenang saja. Mas Bani tidak akan dapat apa-apa. Berpisah dariku, dia hanya akan membawa tabungannya yang tidak seberapa itu. Aku yakin tabungannya juga pasti tinggal sedikit, karena untuk menyenangkan gundiknya itu. Ucapku lagi pada Najwa. Kamu hebat Biru, aku gak nyangka kamu secerdas ini. Untung deh, kalau semua atas namamu, jadi suamimu itu gak dapat apa-apa. Ucap Najwa. Iya, aku sudah pikirkan semuanya. Aku juga tidak mau bodoh jadi perempuan.
Dari awal menikah semuanya atas namaku. Karena ya, aku takut akan terjadi hal-hal seperti ini. Jawabku lagi. Iya, kamu pintar. Harusnya semua wanita bisa berpikir seperti ini. Jadi ketika ada apa-apa, kita tidak perlu takut. Karena kita sudah punya modal. Ucap sahabatku itu. Iya wah, kamu betul. Kita harus antisipasi. Setelah aku selesai temu kangen dengan Najwa, aku pulang ke rumah. Tak kutemui siapapun di rumah. Kemana mereka? Apa lagi jalan-jalan ya? Batinku. Namun tak lama kemudian ponselku berdering. Ternyata Mas Bani yang menelpon. Halo Mas, ada apa? Tanyaku. Ini Biru, aku mau kasih tahu kalau Ari minta pindah dari sana. Dia nggak mau tinggal serumah sama kamu katanya. Makanya sekarang kami cari kontrakan. Ucap Mas Bani. Oh ya baguslah Mas. Memang seharusnya begitu. Aku tidak suka ada orang asing di dalam rumahku. Syukurlah kalau dia tahu diri. Jawabku. Aku tak lagi mau mendengarkan ucapan Mas Bani. Aku langsung memutuskan sambungan telepon itu. Lihat saja. Apa yang akan aku lakukan pada kalian berdua. Ucapku seorang diri. Beberapa hari kemudian, laporan yang aku ajukan sudah diterima. Laporanku akan segera diselidiki. Aku harus mengumpulkan banyak bukti agar Mas Bani bisa dijebloskan ke penjara. Untunglah, aku mempunyai pengacara yang sangat handal. Farhan bisa mencari banyak bukti. Bahkan, penghulu yang menikahkan Mas Bani dan juga Ari didatangkan sebagai saksi. Bukti-bukti surat mereka pun juga sudah didapatkan. Entahlah dari mana. Memang Farhan luar biasa. Dengan bukti dan saksi yang sudah lengkap, tentu kasusku ini bisa segera diproses. Mas Bani dan Ari pun ditangkap. Mas Bani merasa terkejut. Dia tentu marah padaku karena tidak menyangka kalau aku akan melakukan ini. Setelah melalui persidangan dan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya ketuk palu juga. Dan suamiku mendapatkan hukuman beberapa tahun penjara. Sementara Ari, karena dia hamil, aku tidak menjebloskannya. Aku juga tidak tega. Aku masih punya perasaan, walaupun aku sakit hati dengan dia. Tapi, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku tidak tega. Sedangkan pernikahanku dengan Mas Bani akan segera berakhir. Aku sudah mengajukannya di pengadilan. Dan setelah aku melahirkan nanti, barulah bisa diputuskan. Aku resmi berpisah dengan Mas Bani. Karena Mas Bani masuk penjara, dia tidak bisa bekerja lagi di perusahaannya. Dia dipecat secara tidak hormat. Di perusahaan Mas Bani juga sangat anti yang namanya poligami, apalagi dengan pengkhianatan atau perselingkuhan. Makanya, ketika perusahaan Mas Bani tahu bahwa suamiku seperti itu, dia langsung diberhentikan secara tidak hormat. Ditambah lagi kasusnya yang bersangkutan dengan hukum, maka perusahaan tidak lagi mau menanggung resiko. Mas Bani pun langsung diberhentikan. Sementara Ari, hidupnya tentu sangat memprihatinkan. Dia tidak bekerja, mana sedang hamil, tidak punya uang pula. Wanita itu juga tinggal di rumah kontrakan yang Mas Bani sewa sebelum ia masuk penjara. Dan sekarang, sebentar lagi masa kontrakan itu habis. Kasian sih, tapi salah sendiri. Kenapa dia berani-beraninya merebut suamiku? Cari masalah berarti dia denganku. Kini aku sedang menanti kelahiran buah hatiku yang pertama. Setelah beberapa kali USG, ternyata jenis kelaminnya laki-laki. Aku sangat bahagia sekali. Sebenarnya anak ini sesuai dengan harapan Mas Bani. Dia ingin anak pertama berjenis kelamin laki-laki supaya bisa melindungi adik-adiknya. Namun, Mas Bani sendiri yang menghancurkan semuanya. Aku akan berjuang untuk anakku. Apapun yang terjadi, aku akan memperjuangkannya. Aku tidak akan pernah membiarkan dia terluka. Mama janji nak, kamu sehat-sehat di sana ya. Sebentar lagi kita akan berjumpa. Ucapku pada bayi yang masih ada dalam perutku ini. Aku mengelus perutku. Iya, padahal harapanku saat hamil tua seperti ini didampingi oleh suami. Tapi sayang, suamiku malah mengecewakanku. Biarlah dia menikmati masa hukumannya di penjara. Sampai sekarang pun aku tidak menjenguknya.
Aku tidak mau. Karena aku pasti tidak tega kalau melihat Mas Bani. Jadi lebih baik aku tidak bertemu dia. Biarlah aku sendiri membesarkan putraku. Walau itu berat. Tapi aku kuat. Aku bisa. Aku yakin aku akan tetap baik-baik saja tanpa suami. Karena aku wanita yang mandiri.